Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Siti Fadila dengan NIM S1 19016. Saya di sini akan menjawab tugas responsi. Yang pertama yaitu salah satu kekurangan menggunakan access point kan masih menggunakan tipe ekskripsi web, yaitu yang mudah diretas. Pertanyaannya, kenapa fitur keamanan web mudah diretas? Nah, jawabannya yang pertama itu masalah kunci yang lemah, algoritma RC4 yang digunakan dapat dipecahkan, WEP yang menggunakan kunci yang bersifat statis, masalah initialization vector atau IV, WEP. Yang keempat, masalah integritas pesan atau CR32. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu faktor apa yang menyebabkan access point lemah dengan konfigurasi dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, jawabannya yaitu salah satu contoh penyebab kelemahan pada konfigurasi karena settingan wireless yang dipasang pada jaringan masih menggunakan setting default bawaan vendor atau pabrik seperti SSID, IP address, dan lain sebagainya, tanpa enkripsi bahkan user atau password untuk administrasi wireless tersebut. Cara mengatasinya pertama yaitu membunyikan SSID, kemudian yang kedua itu ubah default SSID, yang ketiga itu menggunakan kunci WEP atau Wired Equivalent Privacy, yang keempat melakukan setting konfigurasi DHCP, yang kelima ganti default password administrator, yang keenam memakai enkripsi. Yang ketiga itu pertanyaan yang ketiga yaitu hal apa saja yang dapat mengganggu sinyal access point. Yang pertama, interferensi dari sinyal lain, yang kedua logam, yang ketiga alat elektronik rumahan. Nah, yang keempat yaitu salah satu fungsi dari access point yaitu dapat mengirim data dan menerima data, akan tetapi access point memiliki kekurangan yaitu keamanan data yang kurang terjamin. Bagaimana cara mengatasinya agar kebocoran data bisa diminimalisir? Jawabannya yaitu salah satu kelemahan access point yaitu keamanan data kurang terjamin. Kelemahan ini bisa diatasi dengan menggunakan teknik spirit spectrum. Teknik spirit spectrum adalah salah satu teknik pengiriman sinyal yang tahan terhadap gangguan berupa noise maupun jamming. Pada saat proses pengiriman informasi, teknik ini mempunyai tingkat keamanan informasi yang cukup tinggi. Pertanyaan yang kelima itu mengapa dalam mendapatkan shared key yang akan dibagikan ke klien tidak semua access point menggunakan cara yang sama? Apakah ada yang membedakan? Jika ada, apakah itu? Ya, karena access point terdiri dari beberapa jenis dan terdapat perbedaan fasilitas yang dimiliki oleh access point yang satu dengan access point yang lainnya. Salah satu contoh yang membedakannya adalah algoritma dalam mendapatkan shared key, yaitu terdapat access point yang menggunakan algoritma AES atau ada access point yang menggunakan algoritma TKIP. Kemudian pertanyaan yang keenam, berapa jarak sinyal yang dipecahkan dari jaringan internet access point? Jawabannya yaitu jangkauan sinyal sebuah access point klien ditentukan oleh jenis frekuensi yang digunakan. Pada frekuensi 2,4 GHz atau dibaca GHz, jangkauan sinyal maksimum ada di antara 90 sampai 105 meter dengan data rate 1 Mbps, sedangkan pada 5 GHz jangkauannya sinyal maksimum ada di 60 meter dengan data rate 6 Mbps. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.